saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Tahapan Pengajaran Membaca dan Menulis Permulaan. Kemampuan membaca permulaan adalah kecakapan atau kesanggupan anak untuk mengenal simbol-simbol dan tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf. Huruf-huruf tersebut adalah huruf konsonan seperti B, D, K, L, M, P, dan S. Dan huruf vokal yaitu A, E, I, O, U sebagai pondasi untuk melanjutkan ke tahap membaca lanjutan. Sedangkan kemampuan menulis permulaan difokuskan pada kemampuan mekanik yaitu penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan kalimat sederhana, dan tanda baca seperti huruf kapital, titik, koma, dan tanda tanya. Menulis permulaan diajarkan di kelas 1 dan 2 SD. Pembelajaran menulis pada kelas 1 difokuskan dengan penggunaan huruf kecil, sedangkan pembelajaran pada kelas 2 difokuskan dengan penggunaan huruf besar pada awal kalimat dengan menggunakan pendekatan spiral. Jadi, membaca menulis permulaan atau disebut dengan MMP adalah program pengajaran tentang konsep dasar yang diberikan kepada anak pada saat anak mulai memasuki bangku sekolah. Untuk pertama kalinya, para murid baru diperkenalkan dengan lambang-lambang tulisan yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Adapun metode membaca permulaan yaitu 1. Metode abjad dan metode bunyi. Metode abjad adalah metode pengajaran yang memperkenalkan huruf yang harus dilafalkan dengan lafalan menurut bunyi dalam abjad tersebut. Huruf yang telah dilafalkan kemudian dirangkaikan menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Contoh, ini Budi. I, N, I, B, U, D, I. Ini Budi. Ini Budi. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal. Contoh, ini Budi. I, N, I, B, U, D, I. Ini Budi. Ini Budi. 2. Metode kupas rangkai suku kata dan metode kata lembaga. Penerapannya menggunakan cara mengurai dan merangkaikan. Contoh metode kupas rangkai suku kata: mata, M-A-T-A, mata. Contoh metode kata lembaga: bola, bola, B-O-L-A, bola, bola. 3. Metode global. Mengkaji salah satu kata, menguraikan huruf menjadi suku kata, menguraikan suku kata menjadi huruf, menggabungkan huruf menjadi suku kata, merangkaikan kata menjadi suku kata, merangkaikan kata menjadi kalimat. Misalnya, saya melihat buku. Melihat, melihat, M-E-L-I-H-A-T, melihat. Saya melihat buku. 4. Metode SAS atau Struktural Analitik Sintetik. Menurut Darmianti dan Budiasih, dalam pelaksanaannya metode ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu tanpa buku dan menggunakan buku. Nah, langkah-langkah pembelajaran membaca permulaan tanpa buku dapat dilakukan dengan menunjukkan gambar, menceritakan gambar, meminta siswa bercerita dengan bahasanya sendiri, mengenalkan bentuk-bentuk tulisan melalui bantuan gambar, membaca tulisan bergambar, membuka tulisan tanpa gambar, dan mengenalkan huruf, suku kata, atau kalimat dengan bantuan kartu. Adapun tahap menulis permulaan yaitu 1. Tahap mencoret atau membuat goresan yang disebut scribble stage. Yang kedua, tahap pengulangan secara linear. Yang ketiga, tahap menulis secara random atau acak. Huruf yang dibuat pada anak masih belum utuh. Misalnya dalam menulis kalimat, aku pergi ke taman safari. Tetapi yang muncul aku PGI KTMN SFRI. Yang keempat, tahap berlatih huruf atau menyebutkan huruf-huruf. Pada tahap ini, anak menulis sesuai dengan apa yang dia dengar. Misalnya, anak menulis kata dua dengan dua,
pergi dengan pergi, sekolah dengan sekolah. Yang kelima, tahap menulis tulisan nama. Adapun kegiatan menulis permulaan menurut Depdiknas, yaitu 1. Menulis huruf, kedua menulis kata, ketiga menulis kalimat, keempat membuat tabel, kelima dikte, 6 menulis halus atau tegak bersambung, 7 menggambar dan mengarang, 8 membuat cerita gambar berseri, 9 menyusun kalimat dari kata.